Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, yang selalu saya doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur anda semua, panjang umur fi ta'atillah, dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi ta'ati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sihat wal afiyah, wa fi amalil istiqamah, selalu istiqamah melakukan amal-amalan kebaikan, amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa saya juga selalu mendoakan anda semua dimanapun anda berada, semoga anda selalu diberikan kelimpahan rizki yang barokah, yang banyak, yang berkah, selalu dilancarkan segala urusannya. Yang punya problem segera Allah berikan solusinya, yang punya hutang semoga bisa cepat lunas, yang jualan semoga jualannya laris, yang usaha semoga usahanya maju, yang punya anak semoga anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh solehah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan nafas, sehingga dengan izin Allah kita bisa berjumpa lagi dalam kajian ini, yang mana dalam kajian ini saya akan berbagi tentang satu hal yang sangat penting, yaitu kiat-kiat bagaimana Anda mempunyai anak yang soleh dan solehah, anak yang nurut, anak yang berbakti, anak yang bisa membahagiakan orang tuanya, bahkan bisa menuntun orang tuanya ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Karena kalau kita bicara masalah anak ini kan sangatlah luar biasa. Di luar sana, ya Allah, ada orang yang mohon maaf sudah menikah setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 10 tahun belum dikaruniai seorang anak. Nah, alhamdulillah Anda dikaruniai, dianugerahi oleh Allah, dititipi oleh Allah sebuah amanah yang begitu agung, yang dalam Al-Quran saja Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Anda yang mempunyai anak itu diwanti-wanti oleh Allah, ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, ku anfusakum wa ahlikum naro, dan keluarga kamu, anak-anak kamu dari panasnya api neraka. Artinya sebagai orang tua yang dikaruniai seorang anak, Anda punya kewajiban untuk menjaga, mendidik anak Anda, agar apa yang dia lakukan selama hidupnya tidak membawanya ke neraka. Bahkan naudzubillah min dzalik, fi ba'dil kitab, dalam beberapa kitab saya pernah mendapatkan keterangan yang namanya anak itu, ada anak yang kelak ketika sudah di akhirat itu bisa menuntun, mengajak orang tuanya ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada juga anak yang mana anak ini bisa menyeret orang tuanya dari surganya Allah ke nerakanya Allah. Naudzubillah min dzalik. Inilah pentingnya bagaimana Anda harus paham betul bahwa mendidik anak itu ya penting, ada ilmunya, ada caranya. Nah, inilah yang akan kita bahas, sehingga
Insya Allah meskipun ya namanya anak ya kadang mengalami masa-masa kenakalan ya, tapi tidak kebablas artinya. Yang paling penting bagi orang tua harus sadar ya bahwa anak itu titipan. Selama orang tua misalnya nih, orang tua tidak memahami bahwa anak itu adalah titipan, apalagi anak ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, harus Anda jaga betul-betul. Nah, langsung saja kita ke materinya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, maka Anda harus bersyukur yang mengikuti kajian ini, karena saya yakin dalam kehidupan ini tidak ada yang kebetulan. Artinya apa? Mungkin Anda tiba-tiba melihat video ini, Anda nggak mencari, tiba-tiba Allah suguhkan kepada Anda yang mungkin saja pada saat ini sedang mengalami problematika yang berupa mungkin anaknya sedang nakal, nggak nurut, suka main game, judi online dan lain-lain. Nah, ini ada kiat-kiat yang sangat luar biasa, yang kiat-kiat ini saya ambil dari beberapa kitab, dari beberapa nasihat para ulama yang insya Allah senakal apapun anak Anda, Allah akan mensolehkannya, Allah akan memberikan hidayah dan inayah. Jadi ini penting untuk dilakukan orang tua, yang mana orang tua ini menginginkan mempunyai anak-anak yang soleh dan solehah. Yang pertama, ketika Anda menginginkan mempunyai anak yang soleh dan solehah, yang mau ibadah, yang nurut, ya, yang patuh sama Anda sebagai orang tua, yang pertama adalah berilah nafkah atau makanan yang halal kepada anak. Di luar sana banyak, mohon maaf, ada anak yang dinasehatin seperti kupingnya budeg gitu ya. Jadi nggak mendengarkan apapun yang Anda ucapkan, itu pasti membantah. Ada yang masuk ke telinga, tapi masuk ke telinga kanan, keluar ke kuping kiri, ke telinga kiri. Kenapa anak bisa seperti itu? Kenapa seorang anak hatinya bisa tertutup dari nasihat orang tuanya, dari nasihat orang lain, selalu berbuat apa yang dilarang oleh Allah, sholatnya jarang-jarang, ibadahnya arang-arang. Kenapa? Nah, ini penting, ada korelasi hubungan antara makanan dan perbuatan seseorang. Dalam sebuah kitab yang namanya Kitab Wasiyatul Mustafa, diterangkan bahwa ya Ali, man akalal haram mata qalbuhu. Manakala seseorang memakan barang yang haram, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mata qalbuhu, hatinya akan mati. Naudzubillah, ketika kita punya anak, kemudian kita sebagai orang tua tidak memperhatikan betul bagaimana kita mencari uang, yang uang itu kita gunakan untuk membeli beras, untuk membeli lauk, yang mana setelah itu makanan, lauk tersebut dikasihkan untuk makan anak kita, ternyata apa yang kita cari itu tidaklah halal, maka ketika masuk ke dalam tubuh anak, mata qalbuhu, hati anak itu akan mati. Sehingga ya naudzubillah min dzalik, yang namanya hati mati itu gimana? Tidak ada cahaya dalam hatinya, sehingga dia selalu melakukan kemungkaran, dia selalu melakukan ketidakbaikan, dia selalu membuat jengkel orang tuanya. Maka dalam hal ini yang pertama yang harus kita lakukan betul sebagai orang tua, ketika kita memang menginginkan anak kita menjadi anak yang baik, introspeksi diri kita. Misalnya kita sedang dicoba oleh Allah mempunyai anak yang nakal, ya Allah, diingat-ingat bagaimana cara Anda mencari nafkah, bagaimana cara Anda memberikan apa yang anak Anda makan. Anda jangan berpikir bahwa yang namanya makanan haram itu hanya makanan misalnya dalam agama kita, babi, anjing, atau apapun yang itu memang haram secara dzati, sudah diharamkan. Ada juga makanannya halal, tapi cara mendapatkannya ini
tidak benar, tidak sesuai dengan syariat Islam, meskipun itu makanannya halal, karena cara mendapatkannya tidak benar, maka itu menjadi makanan yang haram. Mohon maaf. Misalnya ada orang tua yang berprofesi sebagai pedagang, ya, yang namanya orang jualan nih. Ini yang sering terjadi di mana-mana ya. Misalnya Anda sebagai orang tua bekerja menjadi pedagang, ya kan? Kemudian ada orang beli, misalnya Anda jualannya sayur cabai 1 kilo gitu kan ya. Anda kurangin timbangannya tuh. Nah, uang yang Anda dapatkan dari penjualan itu uang yang tidak halal, haram. Apapun pokoknya Anda yang bekerja, misalnya pekerjaannya juga tidak profesional alias mungkin korupsi waktu, ya kan? Atau misalnya Anda punya usaha tapi terkadang harus menipu orang lain, harus menyakiti orang lain. Artinya proses untuk mendapatkan makanan yang halal ini ya berat, karena hadiahnya itu ketika Anda mendapatkan rezeki yang halal, Anda kasihkan ke anak Anda, insya Allah anak Anda akan menjadi anak yang soleh. Nah, maka marilah kita introspeksi diri dulu ketika kita punya mungkin anaknya sedang gak baik, sedang gak soleh. Kita ingat-ingat, ya Allah, apakah ada gitu kan ya, 1 butir nasi yang dimakan oleh anak kita, yang 1 butir nasi itu ternyata tidak halal. Na'udzubillah min dzalik. Maka betul-betul mulai sekarang jaga betul apa yang dimakan oleh anak Anda, apa yang dimakan oleh Anda sebagai orang tua itu harus sesuatu yang halal. Nah, ini penting. Pertama, harus memberi makanan yang halal kepada anaknya. Karena kalau membeli makanan yang haram tadi, mata qalbu, hati seorang anak akan mati. Sehingga dikasih nasihat seperti apapun susah. Kemudian ketika seorang anak memakan perkara yang haram, bukan hanya hatinya mati, wa khalfa dinuhu, dia menjalani agamanya ini ya kongkolikong itu kan. Dia tahu sholat itu kewajiban, dia meninggalkan sholat. Dia tahu berbakti orang tua itu wajib, dia meninggalkan kebaktian kepada orang tua. Wa dhafa yakinuhu, kemudian keyakinannya terhadap agamanya ini rapuh. Naudzubillah min dzalik. Ada yang misalnya anak yang keluar dari agama Islam itu kan karena hatinya itu wadha'ifa yakinuhu, keyakinan dalam hatinya itu hilang. Yang lebih parah, wahijaballahu da'watuhu wa qalat ibadatuhu, kemudian Allah juga akan menghijab doa anak tersebut, wa qalat ibadatuhu, dan sedikit amal ibadahnya. Ini penting bukan hanya untuk anak, untuk kita juga sebagai orang tua harus menjaga makanan kita. Apa yang kita makan harus sortir benar-benar yang namanya halal, halalan thayyiban. Udah halal tapi juga harus baik. Ada satu kisah bagaimana proses seorang ulama besar tercetak menjadi seorang ulama yang ahli, yang alim, yang membanggakan, yang soleh itu luar biasa, tidak terlepas dari makanan yang halal. Satu kisah, suatu hari ada seorang bapak-bapak ya, namanya Idris. Bapak-bapak namanya Idris ini masih muda, ya mungkin 30 tahun. Dia itu, suatu ketika setiap hari itu tolabul ilmi, pergi ke majelis ilmu. Untuk apa? Ya untuk mencari ilmu. Nah, zaman dulu belum ada motor, belum ada mobil, jadi dia berjalan. Nah, ketika sedang berjalan, dia melewati satu sungai, karena untuk sampai ke majelis gurunya itu harus berjalan sawah sungai. Nah, ketika sampai di sungai, dia sedang menyeberang, dia melihat satu buah delima yang terhanyut. Wah, kebetulan Pak Idris ini belum sarapan, akhirnya Pak Idris mengambil buah delima yang hanyut. Karena sedang lapar gitu kan, ya udah dia makan dengan lahapnya. Begitu sudah setengah, tinggal setengah buah delimanya, dia langsung batin, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Karena lapar, saking laparnya mungkin Pak Idris itu kemudian batin, apakah buah delima yang saya makan ini halal atau tidak?
Saya takut orang yang memiliki buah delima ini tidak menghalalkan apa yang saya makan, sehingga nanti hati saya mati, ibadah saya sedikit, doa saya tidak dikabulkan Allah. Kemudian apa? Dia membatalkan pergi ke pengajian, tapi dia berjalan. Oke. Karena ingin apa yang sudah masuk ke dalam perutnya adalah makanan yang halal, Pak Idris ini kemudian berjalan menyusuri sungai. Untuk apa? Untuk mencari di mana pohon delima yang buahnya telah jatuh. Dengan ketika pohonnya ketemu, dia akan minta kehalalan kepada orang yang punya pohon. Bayangkan, buah delima para jamaah udah hanyut di sungai. Pak Idris ini masih memperhatikan halal haramnya buah delima yang dia makan. Kemudian dia berjalan sejam, 2 jam, 2 jam, 3 jam menyusuri sungai, hingga kemudian setelah berjam-jam beliau berjalan menemukan satu pohon buah delima yang condong ke sungai. Akhirnya Pak Idris bergumam dalam hati, ini mungkin nih buah delimanya jatuh dari pohon ini. Setelah dia naik ke tepian sungai, ternyata betul di situ banyak kebun buah delima. Sampai di situ para jamaah, apa yang dilakukan? Pak Idris berkeliling kebun itu, bukan untuk apa-apa, untuk mencari pemilik dari kebun itu. Akhirnya apa? Ketemulah dengan seseorang. Nah, ketika bertemu dengan orang tua yang ada di kebun itu, Pak Idris ini ngomong assalamualaikum, waalaikumsalam, sambil memegang buah delima yang sudah dimakan. Kaifa halu, gitu kan bahasa Arab. Alhamdulillah ana bi khair syekh, gitu kan. Ada apa gerangan anak muda kamu datang ke sini? Nah, kemudian Pak Idris menjawab, iya Syekh, tadi saya itu berjalan hendak mendatangi majelis ilmu. Ya terus, nah di tepi sungai ketika saya menyeberang, saya menemukan buah delima. Karena saya sedang lapar, maka saya langsung makan buah delima ini tinggal separuh. Nah, saya datang ke sini itu hanya punya satu tujuan, untuk meminta agar apa yang sudah saya makan itu Anda halalkan. Nah, Syekh ini yang punya kebun ini takjub, ya Allah, zaman sekarang masih ada orang yang memperhatikan masalah makanan. Terus Syekh ini ngomong, apakah betul kamu ingin saya halalkan buah delima yang sudah kamu makan? Iya Syekh, saya ingin minta kehalalan. Baik, saya akan menghalalkan buah delima yang sudah kamu makan asal kamu mau bekerja di sini selama 1 tahun tanpa saya bayar. Bayangkan para jamaah, Anda makan buah delima yang mungkin gedenya cuma segenggaman tangan, baru separuh. Kemudian Anda pengen halal, dihalalkan oleh pemiliknya, Anda harus bekerja selama 1 tahun gak dibayar. Kira-kira apa? Wah, pasti kabur. Tapi berbeda dengan Idris, karena apa yang ingin dia makan adalah sesuatu yang halal, sesuatu yang barokah. Dia bersedia, ya Syekh, apapun akan saya lakukan asal engkau menghalalkan apa yang saya makan ya Syekh. Oke, baik. Akhirnya Idris ini bekerja di kebun delima itu selama 1 tahun tanpa dibayar, hanya ingin mendapatkan kehalalan dari apa yang dia makan. Nah, kemudian 1 tahun berlalu, tibalah hari di mana Pak Idris ini mau pulang. Kemudian dia matur, dia bertemu dengan pemilik kebun itu, ya Syekh, saya sudah bekerja selama 1 tahun di sini, dan saya mau pamit dan saya mohon dihalalkan, gitu kan. Nah, ketika beliau mau pamit, yang punya kebun ngomong lagi, harus ada 1 syarat lagi, jika kamu mau saya halalkan buah delima yang kamu makan. Subhanallah, sudah bekerja 1 tahun gak dibayar hanya untuk minta halal dari sebagian buah delima, masih ada 1 syarat lagi. Apa syaratnya ya Syekh? Yang penting saya dihalalkan, saya gak mau ada sesuap makanan yang masuk ke dalam tubuh saya yang tidak halal, yang haram, yang mana itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh pemilik kebun ini berujar, kamu harus nikah dengan anakku. Pak Idris ini langsung termenung, nikah gitu kan. Kemudian
Tapi anakku buta, anakku tuli, anakku tangannya buntung, anakku kakinya buntung. Kalau kamu memang ingin buah delima yang sudah kamu makan aku halalkan, maka nikahilah anakku yang buta, yang tuli, yang tangannya buntung, yang kakinya buntung. Bagaimana? Siap nggak? Ya Allah, bayangkan kalau ini terjadi kepada Anda. Sudah bekerja selama 1 tahun nggak dibayar, pengen minta halal, mau pulang, tinggal pulang, tapi ada satu syarat lagi agar apa yang sudah dimakan halal, harus menikah dengan orang yang matanya buta, telinganya tuli, tangannya buntung, kakinya buntung. Bayangkan. Kalau kita pasti menolak. Tapi beda dengan Idris. Karena dia menginginkan keberkahan dalam hidupnya. Menginginkan ketika dia punya anak menjadi anak yang soleh. Dia betul-betul menjaga apa yang dia makan. Akhirnya, ya Syekh, saya bersedia. Subhanallah. Kemudian apa? Syekh itu silahkan itu. Kamu lihat dulu calon istrimu. Itu ada di rumah. Kemudian dengan hati yang bergetar, berjalan sambil beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Dia buka pintu rumah syekhnya, begitu melihat ada seorang wanita, dia langsung terperanjat, astagfirullah, astagfirullah, gitu. Kemudian dia balik kepada ulama tersebut. Kata ulamanya apa? Kata syekh itu, kenapa kamu terperanjat, wahai Idris? Ya Syekh, saya tidak menemukan wanita yang buta, saya tidak menemukan wanita yang tuli, saya tidak menemukan wanita yang tangannya buntung, yang kakinya buntung. Tapi yang ada di dalam rumah itu adalah seorang bidadari yang begitu cantik luar biasa. Kata Syekh itu, itulah anakku wahai Idris. Hah? Katanya matanya buta Syekh. Ya, anak saya matanya buta dari melihat apa yang diharamkan oleh Allah. Anakku tuli dari suara-suara yang tidak diridhoi oleh Allah. Anakku tangannya buntung dari melakukan apa-apa yang tidak diridhoi oleh Allah. Dan anakku kakinya buntung dari melakukan berjalan ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Subhanallah, ya Allah. Kemudian apa? Maka dari situlah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki bernama Idris dan seorang wanita yang bernama Ruqayyah, yang kemudian karena Idris ini menjaga makanan betul-betul sebagai seorang pria yang kelak menjadi seorang ayah, dipertemukan dengan wanita solehah yang bernama Ruqayyah, maka lahirlah seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Syafi'i. Subhanallah. Lah itulah para jamaah. Pertama, Anda yang menginginkan anak. Nah, kalau belajar dari cerita ini, subhanallah, perjuangan Syekh Idris sehingga bisa mempunyai anak yang soleh, yang alim, yang alamah, menjadi wali Allah. Al-Imam Asy-Syafi'i itu salah satunya adalah sebagai orang tua menjaga betul makanan yang halal. Nah, ya Allah, kalau bicara tentang kisah-kisah kayak gini nih seru sebenarnya. Ini kalau ceramah itu bisa 2 jam, 3 jam saya menjelaskan kisah-kisah klasik para ulama yang memang ya mau dari mana kita belajar parenting, belajar tentang pola mendidik anak kalau bukan dari para ulama. Dari sepenggal kisah ini para jamaah, ini penting sekali bagaimana kita sebagai orang tua, khususnya sebagai seorang ayah, itu harus mulai sekarang betul-betul perhatikan bagaimana cara kita mencari nafkah, cara kita mendapatkan uang, sehingga apa yang anak-anak kita makan, keluarga kita makan itu menjadi makanan-makanan halal, makanan-makanan yang barokah, sehingga berdampak kepada anak itu ya menjadi anak yang soleh. Karena kalau kita bicara makanan nih, makanan itu kan seperti bensin gitu. Makanan itu seperti bensin. Yang namanya motor kalau dikasih bensin yang memang itu bensin ya jalan gitu. Kenapa kadang motor bisa ngadat? Ya kadang bensinnya kecampur sama air gitu kan. Nah itu juga seperti itu. Jadi jangan sampai makanan-makanan yang kita konsumsi atau diberikan kepada anak itu ada 3 kriteria. Makanan itu ada yang halal,
ya, syubhat haram. Nah, syubhat itu apa? Kita nggak tahu nih antara halal dan haram dari makanan tersebut. Nah, itu juga bahaya. Karena nanti anak juga akan menjadi anak yang tidak baik, yang gonjang-ganjing hatinya. Nah, itu makanan yang halal. Perhatikan betul mulai sekarang. Sehingga apa-apa yang Anda lakukan, ucapan yang keluar dari lisan Anda sampai ke telinga anak itu just masuk. Nah, itu penting masalah menjaga makanan. Karena kalau kita lihat ya, zaman sekarang mohon maaf, kalau istilahnya wal-wal kedual, banyak orang sudah tidak memperhatikan halal dan haramnya sebuah rizki. Kadang ada malah yang berujar, alah yang haram aja sulit apalagi yang halal. Na'udzubillah min zalik. Jadi mulai sekarang ini betul-betul jaga asupan. Nah, kemudian mungkin itu yang penting ya, yang penting dari beberapa kiat sebenarnya yang akan saya bahas bertahap, step by step. Jadi ini penting. Kalau kemarin saya sudah membahas ya tentang cara ngirim Fatihah kepada anak. Artinya banyak anak ketika misalnya dinasehatin pakai kata udah nggak mempan, maka sentuhlah hatinya para jamaah. Anda pasrah kepada Allah dengan berdoa, berzikir. Selain yang penting tadi adalah memberikan makanan yang halal dan yang barokah, Anda juga harus rajin-rajin kirim Fatihah kepada anak. Setiap selesai sholat gitu kan. Selesai sholat Anda baca Fatihah. Caranya kemarin sudah saya bagikan di video sebelumnya. Itu cara kirim Fatihah kepada anak. Karena anak ini kan aset yang sangat berharga. Kemudian Anda juga sebagai orang tua ya, kalau Anda menginginkan anak Anda menjadi orang alim, maka Anda sebagai orang tua harus senang dengan orang alim. Anda harus datang ke majelis-majelis taklim, majelis ilmu. Lucu, banyak orang tua sekarang pengen anaknya soleh, dia nggak mau sebagai orang tua. Sowan ke orang soleh, minta doa ke orang soleh, datang ke majelisnya orang soleh gitu kan. Ini penting. Kemudian misalnya Anda, Ustadz saya ini kan orangnya orang awam, saya nggak bisa baca Quran, nggak bisa ngaji, ini gimana saya pengen punya anak soleh. Cintai orang soleh. Ada satu kisah ketika saya pesantren itu, ada seorang petani, petani nggak bisa baca Quran, nggak bisa baca kitab, tapi setiap bulan dari hasil dia bertani, dia beli kitab kayak gini nih, kitab-kitab seperti ini, kitab kuning. Ditanya suatu ketika oleh tetangganya, wahai Fulan, kamu ini loh petani gitu kan, baca Quran aja nggak bisa, getak-getok, apalagi kok beli kitab kuning yang nggak ada harokatnya, misalnya seperti ini, buat apa gitu kan. Nah, kata si Fulan itu ngomong gini, ya saya memang tidak bisa membaca Al-Quran dengan lancar, apalagi membaca kitab kuning, tapi dengan saya senang membeli kitab-kitab para ulama, saya hanya punya satu harapan, semoga kelak anak saya bisa menjadi anak yang kemudian membaca kitab-kitab yang saya baca. Subhanallah. Subhanallahnya apa? Kemudian apa yang diharapkan menjadi kenyataan. Anaknya dilalahnya nurut, kemudian masuk pesantren jadi orang alim, sekarang menjadi ulama yang begitu luar biasa. Nah itu Anda harus punya dalam hati Anda itu ada kecondongan kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang soleh, hal-hal yang bermanfaat, dengan harapan mungkin sekarang anak Anda masih nakal, mungkin belum dapat hidayah, tapi dengan Anda hadir ke majelis ilmu, datang ngumpul dengan orang alim, datang ngumpul dengan orang soleh, kemudian dari itulah Anda mendapat setitik yang namanya barokah, setitik dari yang namanya nazroh ya, cahaya orang alim, sehingga kemudian anak Anda mendapatkan keberkahan. Maka dimulailah dari diri Anda sendiri sebagai orang tua. Jadilah teladan yang baik buat anak Anda.
Anda harus ingat lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Yang namanya perbuatan itu lebih tajam daripada ucapan. Anda mungkin sering nyuruh anak ke masjid, sholat. Nah, mulai sekarang itu Anda sholat yang rajin tepat waktu. Anda ke masjid jamaahan. Anda menjadi teladan bagi anak Anda di rumah Anda. Maka jadilah teladan yang baik. Jangan pernah Anda hanya mampu berkata, tidak mau memberikan contoh yang hasanah. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, apalagi jangan pernah sampai Anda melontarkan kata-kata yang tidak baik kepada anak Anda. Setidak baik apapun anak-anak Anda, tetap jaga lisan Anda. Jaga hati Anda untuk tetap mendoakan yang terbaik bagi anak Anda. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kajian kali ini. Nanti kita akan sambung-sambung lagi membahas kiat-kiat bagaimana kita bisa mendapatkan anak yang soleh-solehah. Insya Allah bermanfaat. Dan bagi para jamaah yang selain tadi apa yang saya sampaikan diamalkan, kemudian ingin ikhtiar melalui air ruqyah jalbi rezeki ini, silahkan. Karena air ruqyah jalbi rezeki ini kan air ruqyah yang fadilahnya sangat luar biasa, karena dibacakan Al-Quran 30 juz, dibacakan sholawat, wirid-wirid khusus. Yang salah satu khasiatnya adalah ketika anak Anda ya itu tadi nakal, gak nurut, suka main game, main HP, gak kenal waktu, dibilangin kadang lawan, maka silahkan bisa ikhtiar melalui air ruqyah jalbi rezeki ini. Insya Allah dengan berkah Al-Quran, dengan berkah sholawat, hati anak Anda ini akan dilembutkan oleh Allah. Sehingga apa yang Anda ucapkan, anak Anda menerima. Ya, Al-Quran syifa, obat anak nakal, obatnya ya ada di Al-Quran. Anak gak nurut, insya Allah terobati. Pokoknya yang menginginkan dorongan ya, jadi Anda kadang butuh dorongan selain Anda mengamalkan Al-Fatihah untuk anak, mengamalkan apa yang tadi saya sampaikan, Anda juga mungkin butuh, terkadang anak juga terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik, ada hal yang entah itu internal atau eksternal dari luar yang mungkin gak suka. Ketika anak Anda baik, ketika keluarga Anda harmonis, silahkan bisa ikhtiar melalui ruqyah jalbi rezeki yang insya Allah manfaatnya hati anak Anda akan lembut, nurut, soleh, mau sholat, mau jamaahan, mau bekerja, yang kelak insya Allah kemudian akan menjadi anak yang menuntun Anda ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jika mau pesan bisa klik link di deskripsi. Semoga bermanfaat. Jamaah saya juga banyak yang sudah memberikan testimoni, yang tadinya anaknya hanya main game, hanya ngurung di kamar, pergaulan bebas ya, malam keluyuran, pagi ketiduran sampai sore. Alhamdulillah sekarang sudah rajin ke masjid, sudah mau jamaahan dengan keberkahan Al-Quran, dengan keberkahan air ruqyah jalbi rezeki. Silakan yang mau pesan bisa klik link di deskripsi, langsung nyambung ke WhatsApp saya pribadi. Nggak ada harganya karena saya tidak menjual ya. Silahkan, saya hanya membantu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.